Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Sekarang di belakang saya ada mobil Nissan Juke tahun 2012. Nah, kemarin saya baru membeli mobil Nissan Juke ini dengan keadaan kondisi yang cukup rapi. Catnya juga masih ori semua. Hanya saja bemper depan dan belakang sudah dicat ulang ya. Tetapi itu wajar. Dan lampu sudah mulai agak menguning, itu pun masih wajar. Saya membeli mobil ini di kilometer 100 ribuan. Sekarang kita lihat pada bagian dalamnya ya. Ini bagian dalam dari mobil Nissan Juke ini. Saya sangat senang ya dengan bagian dalamnya. Tidak terlalu besar tetapi tidak terlalu kecil juga. Di sini ada dua buah cup holder, ada sun visor, lalu di sini ada TV atau monitor head unit. Sekarang kita nyalakan. Nah, untuk di bagian yang saya senangi pada Nissan Juke ini ada berkendara, mode berkendara. Di sini tinggal dipijit, yaitu ada Eco, Sport, dan Normal. Di sini ada Drive Info, ada Eco Info juga. Dan di layar mobil ini cukup lengkap ya. Sekarang kita nyalakan. Di sini ada sisa konsumsi jarak tempuh, ada 110 km lagi untuk BBM yang segini. Lalu ini untuk brightness speedometernya. Ini adalah konsumsi per 100 km, ada 6 liter BBM. Lalu ini jam, trip A, trip B, ini pun konsumsi BBM. Nah, dan ini adalah sisa BBM yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, pada bagian mobil ini di samping saya sebelah kanan ini ada pengaturan untuk spion retract ya. Ada auto dan ini untuk melipatnya. Auto ini jika dipijit tombol kunci maka spion akan melipat sendiri. Dan ini adalah head unitnya. Sekarang kita nyalakan AC-nya. Ini ada bagian head unit pada mobil ini. Di sini ada tulisan Eco karena tadi saya untuk memilih mode Eco. Untuk posisi duduknya, ini adalah posisi duduk saya. Mobil ini sangat nyaman untuk visibilitas ke depan. Kap mesinnya terlihat, ada lampu di depan yang terlihat. Spionnya pun besar, melihat kiri kanannya sangat jelas. Dan ini adalah melihat ke belakang. Nah, sekarang kita duduk di bagian jok kedua. Ini adalah duduk di jok kedua dari Nissan Juke. Cukup nyaman ya untuk posisi duduknya. Ini untuk penyangga pahanya segini. Tetapi di sini belum ada armrest ya. Ini bisa dinaik turunkan dan jarak kaki terhadap bangku depan pun cukup luas. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini pun ada tempat penyimpanan untuk penumpang. Kebetulan saya mendapat mobil ini dengan keadaan yang sudah diservis ya, jadi saya tidak perlu menservis kembali. Olinya baru ganti, lalu plafon pun masih sangat bersih sekali, dan interiornya pun masih ori dan rapi. Sekarang kita ke bagian bagasi belakang. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang mobil Nissan Juke. Seperti ini. Sebetulnya model Nissan Juke ini uh, sesuai dengan selera saja ya. Tidak semua orang suka. Tetapi bagi saya menyukai model pada Nissan Juke ini. Ini ada tulisan Xtronic CVT, yang mana mobil ini bertransmisi CVT 1500 cc. Sekarang kita buka bagian bagasinya.
Nah, ini adalah bagian bagasi dari Nissan Juke, cukup lega. Ini bisa dilipat rata lantai ya ke depan jika kita ingin membawa barang. Lalu di sini ada tempat penyimpanan lagi. Pada mobil ini ada beberapa tempat penyimpanan yang cukup besar. Jadi di balik bagasi ini ada lagi di bawahnya. Ada 2 buah sensor. Nah, mobil ini adalah mobil SUV yang memang jika kompetitornya pada waktu itu adalah Honda HR-V, tetapi Nissan Juke ini lebih dulu keluar. Sekarang kita tes bagaimana rasanya mengemudi mobil ini, dan mungkin bagi penonton sudah mengetahui dari beberapa review juga tentang mobil ini. Sekarang kita tes cara bagaimana rasa mengemudi. Sekarang kita tes rasa jalan dari mobil Nissan Juke ini. Menurut saya untuk kaki-kakinya memang tidak seperti mobil Nissan lainnya. Mobil ini agak sedikit lebih keras dibandingkan dengan Grand Livina maupun X-Trail ya. Mungkin kelasnya juga berbeda. Dan untuk konsumsi BBM-nya saya rasa mobil ini cukup irit. Bisa 112 atau 113 untuk rute dalam kota dan 115 untuk rute luar kota. Tetapi saya sendiri belum mencoba mengetes ke luar kota. Saya hanya menggunakan di dalam kota-kota saja, dan mobil ini baru ada sekitar 2 hari yang lalu saya beli. Dari rasa mengemudinya, mobil ini untuk posisi duduknya cukup tinggi ya, tetapi bisa diatur juga, dan setirnya pun bisa diatur secara tilt tetapi belum bisa secara teleskopik. Sekarang kita melewati speed bump ya, dan memang mobil ini yang tadi saya katakan tidak terlalu empuk gitu. Untuk perawatannya memang mobil ini mesin 1500 dan transmisi CVT yang terkenal cukup awet ya. Tetapi memang ada beberapa, saya baca di forum-forum atau saya mendengar dari cerita orang bahwa sering bermasalah pada CVT-nya. Tapi bagi saya transmisi CVT itu bukan untuk kebut-kebutan, tetapi untuk kenyamanan perpindahan gigi dan untuk penghematan BBM. Jadi mobil ini pun tenaganya juga tidak terlalu kencang ya, karena mesin 1500 dengan bobot mobil yang cukup besar. Perawatan mobil ini tidak terlalu sulit, hanya harus rajin sering mengganti oli mesin, oli matic, lalu jangan lupa juga mengganti coolant. Karena mesin Nissan itu sepengalaman saya dulu menggunakan X-Trail T31 lebih panas daripada mobil merek lainnya ya. Itu sepengalaman saya. Makanya sangat direkomendasikan coolant asli bawaan dari Nissan. Untuk pemakaian sehari-hari mobil ini sangat nyaman gitu ya. Bisa menjadi salah satu pilihan untuk saat ini daripada mobil LCGC menurut saya. Karena dari kekedapan kabinnya, dari kenyamanan mobilnya, dan cara mengemudinya pun ini jauh lebih nyaman. Dan harganya pun menurut saya untuk saat ini ada pada range 100 hingga 115 juta. Tetapi bagaimana kondisi ya, kita tidak bisa melihat dari harga pasar saja, karena mobil ini sekarang mungkin tergolongnya sudah masuk terhadap mobil kategori yang menyukai. Harga yang memang pada range 100 jutaan dengan apa yang diberikan oleh Nissan Juke ini, menurut saya sangat worth it untuk di zaman sekarang, karena BBM yang irit,
perawatan yang tidak begitu sulit karena belum ada teknologi yang uh, seperti mobil-mobil sekarang. Lalu rem tangannya pun ini masih rem tangan ditarik ya, belum rem tangan elektrik. AC-nya pun belum dual zone. Jadi itu review singkat saya tentang Nissan Juke ini. Menurut kalian tahun 2026 ini apakah masih worth it membeli Nissan Juke dengan harga 100 juta? Kalau menurut saya masih sangat worth it karena dari BBM-nya yang irit, perawatannya yang mudah, dan mobil ini terkenal cukup bandel pada mesin. Meskipun ada kekurangan di transmisi yang memang sering terjadi beberapa kasus si transmisinya itu delay. Tetapi itu kembali lagi ke perawatan pemilik sebelumnya jika transmisi, dan di kita pun sudah bisa beli transmisi satu gelondong ya, mau itu di bengkel resmi ataupun di luar bengkel resmi, bahwa part-partnya pun sudah cukup banyak. Ini adalah review pribadi saya tidak terafiliasi brand manapun atau apapun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita bertemu di kolom komentar.